Psikologi bertahan hidup, eksplorasi Jungian tentang alam bawah sadar. Bertahan hidup bukan semata tentang kekuatan fisik, ia adalah perjalanan psikologis yang mendalam menuju inti diri manusia. Ketika seseorang menghadapi situasi ekstrim, bencana alam, perang, tersesat di hutan, atau terisolasi sendirian, yang mereka hadapi bukan hanya bahaya eksternal, tetapi juga kekuatan internal yang muncul dari alam bawah sadar. Psikoanalisis Carl Gustav Jung memberikan kerangka pemahaman yang kuat terhadap proses internal ini. 1. Peran alam bawah sadar dalam bertahan hidup. Menurut Jung, psike manusia terdiri atas pikiran sadar dan bagian yang jauh lebih besar, alam bawah sadar. Dalam situasi bertahan hidup, pikiran sadar, yang rasional, terencana, dan terarah, seringkali kewalahan oleh ketakutan, kebingungan, dan ketidakpastian. Saat itulah alam bawah sadar mengambil alih, menghadirkan naluri dan pola perilaku kuno yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu. Alam bawah sadar personal memuat kenangan terlupakan, ketakutan tertekan, dan motivasi tersembunyi. Sedangkan alam bawah sadar kolektif, konsep inti dalam teori Jung, mengandung arketipe, simbol dan pola perilaku universal yang membentuk respons manusia dalam krisis. Bertahan hidup mengaktifkan lapisan terdalam ini, membangkitkan respons naluriah untuk melawan, bertahan, dan beradaptasi. 2. Bayangan, the shadow, membuka insting primal. Dalam psikologi Jungian, bayangan adalah bagian diri yang gelap, sisi yang ditolak, ditekan, atau disembunyikan, yang bisa merusak tetapi juga menyimpan kekuatan. Dalam kehidupan sehari-hari yang penuh aturan, manusia sering menekan agresi, ketakutan, dan keinginan pribadi. Namun, dalam kondisi bertahan hidup, sisi gelap ini bisa menjadi kunci kekuatan. Agresi menjadi ketegasan, ketakutan mengasah kewaspadaan, naluri bertahan hidup menggantikan sopan santun sosial. Orang yang mampu bertahan seringkali adalah mereka yang berani menghadapi dan memeluk sisi bayangan mereka. Mereka menjadi lebih jujur pada diri sendiri, lebih instingtif, dan lebih terarah. 3. Arketipe dalam bertahan hidup, sang pahlawan, orang bijak, dan anima, animus. Jung mengidentifikasi sejumlah arketipe inti yang muncul saat manusia menghadapi krisis. Dalam konteks bertahan hidup, sang pahlawan adalah bagian dalam diri yang bangkit untuk menghadapi tantangan, bertahan dalam penderitaan, dan menaklukkan rintangan. Dalam momen kritis, arketipe ini muncul dan mendorong seseorang melakukan hal luar biasa. Orang bijak, pria atau wanita, hadir dalam mimpi atau intuisi sebagai pembimbing. Banyak penyintas melaporkan pengalaman spiritual atau pencerahan seolah ada kekuatan yang menuntun. Ini bisa dianggap sebagai pesan simbolik dari alam bawah sadar. Anima, sisi feminin pria, dan animus, sisi maskulin wanita, mewakili keseimbangan emosi dan logika. Dalam isolasi atau tekanan berat, seseorang sering berhadapan dengan sisi-sisi ini saat harus mengambil keputusan besar. Arketipe-arketipe ini menjadi kompas simbolik yang membantu seseorang menavigasi kekacauan. 4. Individuasi melalui krisis. Jung menyebut proses menuju keutuhan psikologis sebagai individuasi, yakni penyatuan antara sisi sadar dan bawah sadar dalam diri. Situasi bertahan hidup, terutama yang berkepanjangan dan mendalam, seringkali memaksa seseorang untuk menjalani proses ini. Di tengah kesendirian atau bahaya ekstrim, seseorang menghadapi ketakutan dan keterbatasannya, mengalami runtuhnya identitas lama, membangun jati diri baru berdasarkan kekuatan batin, bukan status sosial. Transformasi ini dapat membawa pertumbuhan jiwa yang mendalam. Banyak penyintas merasa menjadi pribadi yang lebih kuat, jujur, dan terhubung secara spiritual. Dalam istilah Jung, mereka telah mendekati diri sejati, the self, arketipe keutuhan psikologis. 5. Mimpi, simbol, dan intuisi dalam bertahan hidup. Jung sangat menekankan pentingnya mimpi dan simbol sebagai komunikasi dari alam bawah sadar. Dalam kondisi ekstrim, orang sering mengalami intuisi tajam,
seperti tahu arah mana yang benar atau kapan bahaya mendekat. Mimpi simbolik, yang memberikan petunjuk atau peringatan. Penglihatan atau pengalaman batin, terutama saat lapar, haus, atau hampir mati. Bagi Jung, hal-hal ini bukan halusinasi semata, melainkan ekspresi bermakna dari jiwa yang sedang berjuang untuk bertahan. Kesimpulan, bertahan hidup sebagai perjalanan mitos menuju diri sejati. Dari sudut pandang Jungian, bertahan hidup bukan sekadar menaklukkan bahaya fisik, tetapi adalah perjalanan simbolik ke dalam wilayah jiwa yang belum dikenal. Ini menuntut keberanian untuk menghadapi bayangan, mendengarkan arketipe, dan mempercayai kebijaksanaan batin. Mereka yang bertahan tidak hanya selamat secara fisik, tapi juga kembali sebagai pribadi yang telah berubah secara mendalam. Siapa yang melihat keluar, bermimpi, siapa yang melihat ke dalam, terbangun. Carl Jung, dalam titik paling krisis, saat semua sumber daya eksternal gagal, justru dunia batin yang bangkit, dan di sanalah perjalanan sejati untuk bertahan hidup dimulai.